Episode 451. Tidak ada surat undangan. Saya akan mengingatnya. Raphael Lee dengan bersemangat menatap Morgan Chen. Alangkah Morgan Chen ini, untuk melatih keberaniannya. Dan juga, dia bisa percaya dengan identitas Morgan Chen, bukanlah seorang yang rendah. Setidaknya bukan yang bisa dibandingkan dengan Wirnandiyu. Setelah menamparkan Wirnandiyu 2 kali, keberanian Raphael Lee terlihat menjadi lebih besar. Dia berjalan ke depan Wirnandiyu, kemudian mengambil kunci mobil dari saku Wirnandiyu. Kemudian dia mengeluarkan Lamborghini milik Wirnandiyu dan memasukkan mobil Audi milik Morgan Chen. Setelah melakukan semua itu, mereka berdua berjalan keluar dari tempat parkir dengan angkuh. Di depan pintu masuk Chu Mansion, para tamu telah membuat sebaris antrian, kemudian satu persatu menunjukkan surat undangan. Setelah diperiksa, dan tidak ada kesalahan pada surat undangan, mereka baru diperbolehkan masuk. Melihat semua orang memiliki surat undangan, tetapi dirinya dan Morgan Chen hanya bertangan kosong, Raphael Lee mulai cemas. Kak Morgan. Saat Raphael Lee akan bertanya pada Morgan Chen bagaimana cara masuk, Morgan Chen mengeluarkan ponselnya, dan menelepon sebuah nomor. Nona Chu, aku sudah sampai. Kak Morgan. Maaf, aku tiba-tiba sedang ada masalah di sini. Tidak dapat pergi. Aku akan menyuruh pengurus rumah tangga Zoe untuk menjemput kamu. Apakah bisa? Di sisi lain telepon, Helen Chu berbicara dengan sedikit meminta maaf. Bisa. Aku dan temanku sudah di depan pintu. Pengurus rumah tangga Zoe dapat langsung melihatnya ketika keluar. Morgan Chen menjawabnya dengan sedikit tersenyum. Kalau begitu, Kak Morgan tunggu sebentar. Pengurus rumah tangga Zhou akan segera keluar. Baik, setelah Morgan Chen menutup ponselnya, Raphael Lee baru bisa merasa tenang. Dengan adanya jemputan dari pengurus rumah tangga milik Helen Chu, undangan dan yang lainnya sudah tidak penting. Beberapa menit kemudian, seorang lelaki tua yang bersemangat, berpakaian jas dengan rambut tersisir, muncul di depan pintu. Pengurus rumah tangga Zhou. Setelah orang tua itu muncul, seluruh petugas keamanan di pintu masuk membungkuk, dan memberikan hormat pada orang tua tersebut. Orang tua tersebut sedikit mengangguk di mata para petugas keamanan yang tertegun. Dia berjalan ke depan Morgan Chen dan Raphael Lee. Kemudian sedikit membungkuk, Tuan Chen, Nona sedang ada masalah. Tidak bisa keluar, jadi dia menyuruhku untuk mengantar kamu. Maaf telah merepotkanmu pengurus rumah tangga Zhou. Morgan Chen tersenyum tipis di keluarga besar seperti keluarga Chu ini. Pengurus rumah memiliki posisi yang sangat tinggi. Helen Chu dapat memerintahkan pengurus rumah untuk menjemput mereka, itu sudah menunjukkan ketulusan hatinya. Tuan Chen jangan sungkan. Pengurus rumah tangga Zhou sedikit tersenyum. Kemudian pandangannya tertuju pada Raphael Lee, dan bertanya, Tuan Chen, ini Raphael Lee, temanku. Halo Tuan Lee. Pengurus rumah tangga Zhou menyapanya dengan sikap ramah. Raphael Lee yang berada di depan, meskipun terlihat seperti orang biasa, tetapi karena dapat dibawa oleh Morgan Chen ke sini, pasti telah mendapatkan pengakuan dari Morgan Chen. Adanya pengakuan dari Morgan Chen, meskipun hanya seorang orang biasa, dia juga harus memberikan rasa hormat yang cukup. Halo pengurus rumah tangga Zhou. Raphael Lee terlihat agak tersanjung, karena tidak terpikirkan bahwa pengurus rumah tangga Zhou akan begitu sopan padanya. Tuan Chen, Tuan Lee, mari kita masuk, perjamuan makan malam sudah dimulai. Baik, dengan kepemimpinan pengurus rumah tangga Zhou, petugas keamanan di pintu masuk tidak berani menanyakan sedikit pun tentang surat undangan. Bahkan pemeriksaan keamanan pun tidak perlu dilakukan oleh Morgan Chen dan Raphael Lee. Melihat Morgan Chen dan Raphael Lee yang diantar oleh pengurus rumah tangga Zhou masuk ke lobi, para tamu yang sedang berbaris di pintu masuk mulai saling berbisik, dan berdiskusi tentang latar belakang Morgan Chen dan Raphael Lee. Malam ini tamu yang hadir perjamuan makan malam keluarga Chu ada 400 hingga 500 orang, mungkin yang diantarkan sendiri oleh pengurus rumah keluarga Chu. Hanya ada Morgan Chen dan Raphael Lee. Dua orang ini, sebenarnya memiliki status apa? Tuan Chen, ada masalah dengan Nona, aku harus ke sana memeriksanya. Kamu dan Tuan Lee bisa menunggu di sini. Jika memerlukan sesuatu, silahkan katakan pada pelayan di lobi. Setelah mengantar Morgan Chen dan Raphael Lee masuk ke lobi,
Pengurus rumah tangga Zhou sepertinya sedang ada masalah yang mendesak, sehingga buru-buru memberitahunya dan langsung meninggalkan mereka. Tidak ada orang yang menemani. Morgan Chen dan Raphael Lee memiliki waktu ruang, dan mulai berkeliling di lobi. Mereka yang dapat menghadiri perjamuan makan malam ini adalah para elit dari seluruh dunia dan para orang kaya. Singkatnya, tidak banyak orang yang rendahan. Di satu sisi mereka berkumpul bersama dan merayakan ulang tahun Helen Chu. Di sisi lain adalah untuk memperluas jaringan mereka. Selama Morgan Chen dan Raphael Lee berkeliling, mereka melihat banyak 3-5 orang berkumpul, atau 4-5 orang berkumpul bersama untuk mengobrol. Para pria dan wanita ini berpakaian menawan. Gaya mereka berbicara dan ajaran mereka melebihi orang biasa. Jika dibandingkan, Morgan Chen dan Raphael Lee terlihat agak kumuh. Kai, sepertinya aku melihat sampah itu. Di sudut kerumunan orang-orang, Bella Wang menarik sudut baju Kylie, kemudian berbicara dengan ragu. Sampah yang mana? Kylie terkejut, kemudian meresponnya. Yang dimaksud Bella Wang adalah Morgan Chen. Tidak mungkin, sayang. Kamu pasti salah lihat, tempat seperti ini. Sampah itu tidak bisa masuk. Kylie dengan pasti menyangkalnya. Ini adalah perjamuan makan malam yang paling bergengsi di kota Nakaumi untuk merayakan ulang tahun Helen Chu. Bahkan dirinya juga bermohon kepada kakeknya untuk memohon pada neneknya. Sehingga dia memiliki koneksi untuk bisa masuk ke dalam Morgan Chen. Dia hanya seorang menantu. Bagaimana dia bisa masuk? Tidak, aku tidak salah lihat. Sepertinya benar-benar sampah itu. Bella Wang sedikit terkejut. Meskipun terpisah jauh, penampilan Morgan Chen yang ceroboh itu sangat menarik perhatian. Para tamu lain mencicipi anggur merah dengan anggun. Tapi Morgan Chen terlihat seperti belum makan, memakan dengan lahap berbagai kue kering di depan meja makan. Tidak mungkin, sayang. Kamu pasti sedang gugup. Jadi matamu menjadi kabur. Sampah itu tidak memiliki surat undangan. Dia tidak mungkin bisa. Kylie yang awalnya masih menyangkalnya. Tetapi saat dia mengucapkan setengah kalimatnya, dia terdiam. Raphael Lee. Kylie. Suara Kylie yang terkejut ini masuk ke dalam telinga Raphael Lee. Raphael Lee juga telah melihat Kylie. Bagaimana kamu masuk? Memastikan apakah orang di depannya orang atau bukan. Setelah memastikannya adalah Raphael Lee yang hanya seorang pegawai kecil di perusahaannya, wajah Kylie menjadi suram. Jika Raphael Lee di sini, makan Morgan Chen yang sebelumnya dikatakan oleh Bella Wang, mungkin juga di sini. Berjalan masuk, sudut bibir Raphael Lee naik dan ingin mempermainkannya. Jika sebelumnya, Kylie menanyakannya, dia akan menjawabnya dengan sopan. Tetapi sekarang, setelah menamparkan wajah Wirnandiyu, keberaniannya berubah menjadi besar. Bahkan Kylie yang merupakan seorang manajer pemasaran, di dalam matanya, itu bukan apa-apa. Kamu tidak ada surat undangan. Wajah Kylie bertambah suram. Mengapa kalau tidak ada? Raphael Lee sedikit tersenyum. Mengapa kalau tidak ada? Kylie mencibir. Kemudian tiba-tiba berteriak. Raphael Lee, keberanianmu sangat besar. Beraninya kamu menyelinap masuk lewat jendela. Setelah Kylie berteriak dengan keras, para tamu terdiam. Kemudian, kerumunan mulai berisik. Seseorang menyelinap lewat jendela. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.